Jadi tidak sebesar ini, jadi hasilnya bisa sebesar ini sudah sangat-sangat bagus. Biasanya genol itu ditanam di dalam sikrin A maupun sikrin B. Tapi pada saat ini kita coba di lapangan hanya dalam rangka untuk memasyarakatkan banyaknya varietas yang bisa ditanam di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya kentang itu ada dua golongan, satu kentang yang digunakan untuk keripik, kemudian satu lagi digunakan untuk kentang sayur. Jadi untuk kentang sayur biasanya kita gunakan adalah granola dan sejenisnya. Tapi untuk keripik karena kadar airnya lebih rendah seperti varietas Atlantik dan Median. Saya pikir ini pengantar dari saya. Jadi seluruh kentang ini layak dikembangkan di Sumatera Utara. Kemudian kalau kita lihat pertanaman di lapangan, ada yang tahan terhadap penyakit Phytophthora dan kemudian ada juga yang tahan terhadap beberapa hama. Kalau melihat kondisi iklim terakhir ini yang sangat-sangat rentan, dengan kondisi seperti ini, kita bisa membandingkan tanaman mana yang akan kita tanam di lapangan. Tujuannya itu Pak. Jadi dengan semakin varian kita lihat di lapangan, maka semakin mudah kita memilih varietas yang akan ditanam di lapangan. Jadi nanti bisa menghemat di sarana produksi. Ini yang mengenai kentang. Kemudian di lapangan kita juga ada beberapa varietas, diantaranya seperti cabai, tomat, kol, kemudian juga ada labu. Komoditi yang di lapangan itu merupakan komoditi potensial yang sangat-sangat bisa dikembangkan di Sumatera Utara. Jadi kalau selama ini Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo mungkin hanya dengan kol yang biasanya warna hijau, di lapangan kita juga sudah ada kol yang merah. Jadi dengan adanya varian ini tentu pasar kita akan terbuka semakin lebar. Selama ini kita ketahui bahwa kol merah itu masih kita impor dari luar negeri. Dengan adanya komoditi pertanaman di sini, berarti ke depan dalam menghadapi MEA kita tidak usah impor, kita bisa tanam di sini. Kemudian juga ada labu. Ini dari dua perusahaan, dari Pertiwi dan dari PT BC. Ini merupakan labu yang selama ini diimpor, terutama pada musim menyambut Hari Raya Cina. Ini banyak digunakan untuk teman-teman dari China, sehingga banyak impor dari luar negeri. Ini bisa kita atasi dengan bertanam di sini, memenuhi kebutuhan Hari Raya Imlek nanti. Cuma ke depan, kalau ini kita kembangkan, saya pikir peluangnya sangat besar. Kalau kita lihat di pasar supermarket, harganya per kilo 25.000 per kilogram labu kuning. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal labu harganya 4.000, 1.000 sekilo, ini sampai 25.000 per kilogram. Kalau umpamanya itu di supermarket 25.000 per kilogram, kalau bisa kita tanam, petani nanam dengan harga 5.000 saja, saya pikir sudah sangat-sangat menguntungkan. Kalau kita hitung dari pertanaman, itu bisa memproduksi sampai 40-50 ton per hektar. Kalikan saja 5.000, itulah keuntungan petani yang bisa diraih. Kemudian selama pertanaman yang kami amati, tanaman ini karena memiliki bulu sangat tidak disenangi oleh hama. Jadi cenderung bebas hama. Dan kemudian penyakit muncul itu setelah tanaman tua. Jadi wajar saja kalau manusia juga tua bisa busuk gitu, kira-kira begitu. Ini pengantar dari saya. Kemudian juga yang diuji di lapangan sebenarnya ada 26 varietas. Jadi termasuk ada klon di dalamnya. Jadi belum dilepas sebagian. Ini potensi yang akan kita kembangkan ke depan. Dari klon itu kalau memang betul-betul bagus, ini akan dilepas. Jadi ini merupakan kerjasama kita dengan Balitsa, kemudian juga kerjasama dengan penangkar yang ada di Malang, kemudian juga penangkar yang ada di Garut, dan penangkar yang ada di Jawa Timur. Kenapa tadi ada granola Malang? Sebenarnya bukan granola Malang. Kebetulan kita ambil dari Malang, kira-kira begitu. Nah, kemudian di lapangan juga kalau kita melihat ada cabai, kemudian ada tomat. Sebenarnya belum waktunya nampak penampakan yang sebenarnya. Jadi nanti itu keluar nanti setelah kira-kira sebulan lagi, itu sudah keluar buahnya. Jadi tempat ini kami siapkan sampai pertanaman ini selesai. Kalau mau datang kemari juga selama sebulan ini kita siapkan. Jadi saya minta kepada seluruh perusahaan tetap dirawat tanamannya sehingga bisa dilaksanakan kegiatan seperti ini. Dan kepada perusahaan kami buatkan sistem ini terbuka. Kalau mau bikin FFD dengan petani sendiri juga kami persilakan. Jadi silakan saja undang petani dari mana, mitra selama ini undang kemari.
Jadi ini yang kami sampaikan pada saat ini, yang mungkin akan bisa kita kembangkan di masa yang akan datang. Termasuk kalau kita masuk ke ujung, ada beberapa varietas yang selama ini belum kita lihat, seperti labu yang selama ini biasanya menjalar. Labu yang di lapangan kita melihat sudah tegak dia. Ini mungkin peluang-peluang ke depan yang bisa kita laksanakan. Untuk itu kami sarankan kepada Kadin, dan nanti akan ke depan kita akan membentuk semacam kemitraan dengan stakeholder. Saya pikir ini pengantar dari saya mengenai kentang di lapangan. Kami tunjukkan apa adanya dengan perlakuan yang sama, jadi tidak membeda-bedakan. Tujuannya kita buat perlakuan yang sama itu adalah tidak ada di situ nantinya muncul rasa anak tiri anak kandung. Jadi semuanya perlakuan sama, dengan perlakuan yang sama beginilah penampilannya di lapangan. Jadi kita bisa membedakan apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita laksanakan. Kalau bisa, ini mohon maaf juga, BBI itu melaksanakan tujuannya adalah benih, sehingga di lapangan penggunaan pupuk sangat-sangat minim. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan pertanaman di lapangan, saya yakin pertanamannya pasti akan lebih bagus karena menggunakan pupuk yang maksimal. Dan kemudian kepada universitas maupun SMK, kalau mau dimanfaatkan tempat ini tempat pembelajaran seperti saran dari Direktorat Perbenihan, kami sangat-sangat terbuka. Terima kasih kepada Universitas Simalungun, Universitas No Mention, Quality, UMN, dan Panjabudi. Kelima universitas yang hadir ini merupakan pengirim mahasiswa setiap tahunnya kemari. Dan di luar ini sebenarnya ada beberapa universitas lain, mungkin masih ada kegiatan mereka sehingga tidak bisa hadir kesempatan ini. Di antaranya Universitas Katolik Santo Thomas, Universitas Gunung Leuser. Kalau Leuser kemarin mereka sudah mengirim mahasiswanya kemari sebelum hari H malah, sekitar 120 orang. Kemudian dari UMN kemarin sekitar 60-an orang. Saya pikir ini pengantar dari saya. Kalau ada mau didiskusikan berhubungan dengan tanaman, kami juga di sini tersedia dari perusahaan, bisa langsung dengan perusahaannya. Jadi BBI hanya sebagai agen teknologi. Demikian pengantar dari saya. Selamat siang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ke depan mudah-mudahan pekerjaan kita lebih baik dan dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Selanjutnya kita peninjauan lokasi, itu lokasi pertanaman, sekaligus peninjauan stand daripada perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Perlu kami jelaskan, mungkin Pak Kepala Balai tadi tidak menjelaskan